Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Saya mohon maaf datang terlambat karena tadi dari Balai Kota diundang untuk hadir bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pak Ahok. Dari situ harus ada meeting lagi buat acara Bank Republik Indonesia di Ternate. Terus harus ke sini. Dari alur sananya lancar-lancar aja nyampe ke Danau Sunter kagak gerak. Mau kabur serba salah nggak ada ojek, nggak mau kabur macet tapi puji Tuhan yang penting saya tiba di sini. Hari ini dari tragedi menjadi tawa. Saya jualan koran di Tugu Tani. Saya nggak pernah malu coy, muka mendukung. Sekarang mau tanya, tukang kayu sama nelayan nyari ikan jagoan siapa? Jagoan nelayan, oleh sebab itu Petrus protes. Tapi saya baca Alkitab udah 18 kali. Semuanya sama kalimatnya, tidak titik tetapi koma. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Ada kata karena engkau yang menyuruhnya, berarti ketaatan tersebut membuat Petrus diberkati. Di saat dia tarik jalannya, penuh kurang, penuh. Jadi sejujurnya bukan soal jumlah uangmu, ketaatanmu lah yang membuat Tuhan memberkati engkau. Amin, amin. Uang perpuluhan yang Anda kasih harus bawanya ke gereja Tuhan. Karena Maliaki 3 minta dibawa ke rumah Tuhan. Dan Alkitab berkata ujilah aku. Dari situ saya boleh jujur sampai saat ini udah 4 tahun stand up comedy ada di Indonesia. Saya masih bertengger sebagai salah satu stand up comedy di Indonesia. Sampai sekarang saya masih laris manis. Besok saya ada manggung 10 menit 25 juta. Serius. Anda pikir stand up comedy 1 jam cuma 2 juta? Tidak coy. 10 menit 25 juta. Dan harus bayar perpuluhan. Bagaimana saya bayarnya supaya nggak sakit hati? Setiap kali dapat langsung transfer. Jangan dikumpul. Lu kumpul per bulan pindah agama. Serius. Kenapa saya bayarnya setiap kali dapat? Karena saya mengikuti Ratu Esther. Ratu Esther setiap dikasih duit oleh rajanya selalu dititipkan ke Mordekai untuk bawa ke bait Allah. Naomi dan Ruth juga melakukan yang sama. Rahel juga melakukan yang sama. Setiap mendapatkan duit dari suaminya langsung dia potong dibawa ke rumah Tuhan. Itu menurut Mongol lebih bagus daripada kita nggak ngasih. Kenapa harus ada perpuluhan? Karena buat bayarin AC. Pemain musik, ya kan, bayar pembicara. Gak mungkin pendeta datang khotbah Anda bayar pakai Tuhan Yesus memberkati. Iya kan, ya gak Pak? Gak mungkin Anda ajak panggil siapa gitu, contohlah Mongol. Orang nanya, lu kalau diundang gereja bayar gak? Bayar. Gua kalau gak dibayar gua teriak GBU. Gua butuh uang Pak. Loh kok Pak Mongol begitu? Ya iyalah saya masuk jalan tol nggak pakai gambar Tuhan Yesus sama Bunda Maria kan? Pak, nggak diterima, yang diterima Soekarno Hatta. Jadi orang nanya lu harus dibayar, saya mau dibayar. Tetapi satu-satunya artis Indonesia kalau Anda boleh cek yang tidak punya red untuk diundang ke gereja. Sayalah. Jadi lu mau ngasih berapa gua terima. Kenapa? Karena saya udah punya duit, tapi mengajarkan Anda untuk memberi apa yang menjadi bagian dari hambanya. Saya juga evangelis. Saya dari Departemen Agama dapatnya. 2 tahun lagi saya pendeta penuh. Orang tanya, lu mau buka gereja Ngol? Aduh susah, muka gak mendukung. Muka saya gak mendukung kalau jadi gembala sidang. Masa nanti jadi gereja copet di Indonesia? Lu kan gak enak. Gak enak. Kalau untuk jadi pendeta kan butuh muka yang ya kan aura hambanya. Kalau gue jadi aduh Bapak di sorga kacau gereja serius. Yang ada tiap hari ngakak semuanya. Karena saya orangnya nggak bisa
Dulu saya nggak pernah bisa ngomong sama orang. Tapi setelah saya melihat stand up komedi, saya 1 kali manggung terus dapat duit 4 juta, setengah bingung. Hah? 4 juta 10 menit? Saya pelajari stand up dengan cara sendiri. Dan puji Tuhan sampai sekarang masih laris. Film saya baru habis tayang, sekarang masih ada bioskop. Baru 2 minggu udah 1,5 juta penonton. Berarti kau udah tahu bonusnya berapa. Langsung bayar per puluhan, jangan dikumpul. Sakit hati kalau dikumpul. Terus orang nanya, Ngol selama jadi artis apa yang lu bisa lakukan? Saya boleh jujur, semua yang hadir hari ini, Anda ingin jadi seorang entertainer, semua orang pasti bisa. Tetapi satu hal yang Anda harus ingat adalah kapasitas Anda udah cukup belum? Saya melewati fase saudara bisa jadi seperti sekarang. Saya harus tidur di pinggir jalan. Saya pernah 9 hari nggak makan, saksi hidupnya masih banyak. Saya tidur di emperan toko di Sarina Tamrin. Terus orang nanya, sekarang lu jadi begini kok bisa, Ngol? Dari awal saya masuk Jakarta, saya tidak pernah keluarin kata bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Jadi setiap saya kalau jalan, dulu pas dikeluarin dari Tanjung Priok karena batal sekolah pendeta, saya dikasih duit 100.000, duitnya masih ada di rumah. Kemarin sempat diliput oleh salah satu media. Dengan modal 100.000 saya tidur di pinggir jalan. Terus orang nanya, kok lu gak pernah marah, Ngol? Kenapa harus marah, saudara? Di saat saya keluar dari Tanjung Priok, saya cuma satu kalimat yang saya selalu bilang. Anda boleh cari di YouTube, kalimatnya tidak pernah berubah. Saya selalu bilang begini pakai bahasa Manado. Tuhan, mau kamana ngana bawa kita iko. Artinya Tuhan, mau kemanapun engkau bawa aku ikut. Otomatis saya menempatkan Tuhan sebagai gembala saya. Berarti kalau namanya gembala berdirinya di mana? Di depan apa belakang? Di depan. Kalau dia yang bawa kita, gak mungkin dia bawa saya ke tanah yang gersang. Karena Alkitab berkata dia akan membawa kita ke air yang tenang. Dan sama juga dengan pemimpin gereja saudara. Gak mungkin membawa saudara ke hal-hal yang tidak benar. Pasti dia akan membawa Anda ke tempat yang penuh dengan makanan indah. Jadi dukung pengembalaan di gereja sini saudara. Saya dari tragedi, orang bilang tragedi buat saya. Tetapi di saat saya menyadari semuanya, ini adalah proses buat saya. Komik 8 lagi tayang di TV, di bioskop sekarang. Yang belum sempat nonton jangan lupa tonton. Tapi ingat, jangan dicontoh. Saya pakai rok soalnya. Saya pakai rok segini, sepatu boots. Kayak bencong bener. Orang nanya, kok lu mau, Ngol? Duitnya, Pak. Saya akan melakukan apapun yang penting duitnya. Terus orang nanya, Ngol kalau lu ditawarin iklan ngerokok boleh enggak? Saya tidak akan pernah mau yang namanya rokok. Karena buat saya rokok itu sesuatu yang keji di mata Tuhan. Jadi kalau orang bilang, wah Ngol sorry Ngol, ngerokok boleh enggak? Kita kan sering nanya ke banyak gereja yang karismatik. Merokok boleh tidak menurut Alkitab? Oh orang bilang, oh ayatnya kan karena tubuhmu adalah bait Allah. Jadi jangan rusak dengan merokok. Lalu terus nonton bokep enggak. Rusak juga kan. Tetapi kenapa merokok? Enggak boleh karena ada ayatnya. Di Alkitab dibilang begini, siapa yang mengeluarkan asap dari mulutnya? Kekejian di mataku. Tuh. Siapa yang mengeluarkan asap dari mulutnya? Kekejian di mataku. Sekarang mau nanya, ngerokok ngeluarin asap dari mana? Dari mulut kan? Otomatis keji nggak di mata Tuhan? Keji. Saya pelayanan di salah satu gereja Protestan, orangnya langsung ngomong, oh berarti saya tetap ngerokok Pak Mongol, tapi nanti asapnya saya telan. Ya udah terserah lu. Dia ngerosok, asapnya ditelan coy, nanti ngeluarin lu. Udah dibilang. Tapi satu hal yang pasti adalah semua terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Sampai sekarang puji Tuhan saya masih bertahan sebagai anak Tuhan. Saya tidak dugem, saya tidak merokok, saya tidak pernah nongkrong sesama artis. Karena nongkrong sesama artis bikin sakit hati,
Karena saya pernah terjebak sekali nongkrong sama-sama artis, kita datang pakai Innova. Temen nanya, lu pakai mobil apa Ngol? Innova. Bunyi artisnya. Hah? Gila, stand up komedi termahal masa pakai mobil Innova? Beli dong mobil sport. Nih pelawak ini dia beli ini, dia beli Porsche, ini beli ini. Kok lu masih Innova? Dipancing Manadonya coy. Oh iya, mari coba berangkat beli Ferrari. Saya beli Ferrari DP 518 juta. Sampai rumah bawa bon Ferrari. Anak saya nanya, papi beli apa? Mobil Michael Schumacher. Bu, anak saya lompat-lompat sampai loncat-loncat, pokoknya seneng banget beli. Pas abis lompat-lompat dia nanya, emang papi tahu bawa mobil? Meninggal langsung. Beli mobil sport, nggak tahu bawa mobil. Bayangin saya nggak tahu bawa mobil Pak. Saya kemana-mana pakai sopir. Bayangkan beli Ferrari disopirin. Mau gimana coy kan? Mau dibatalin pembelian gak boleh. Barang yang diinden kalau kita batalin duitnya angus. Berarti saya ganti mobil Ferrari, saya beli Range Rover putih. Mobilnya belum datang, saya tanya pajaknya berapa. Ternyata seharga 1 Pajero. Gua langsung bilang gak jadi. Gue batalin. Mobilnya datang masih 0 kilometer, saya jual. Akhirnya saya beli mobil yang lain. Dan saya mengumpulkan harta saya kumpulin gak dipakai buat yang negatif. Saya mending beli mobil, saya beli mobil total udah 26 mobil, semuanya saya sewain. Anda tahu saya taruhnya di mana? Di Manado. Kenapa di Manado? Karena kiri kanan jurang. Lu mau bawa lari kemana? Perbatasan 16 jam. Sewa mobil 10 jam. Lu belum nyampe kabur udah harus balik. Lu mau kabur ke kiri? Jurang. Ke kanan laut. Di perbatasan lagi rusuh. Jadi susah kabur. Iya kan? Dan saya taruhnya di Manado. Kenapa? Kedua karena Manado gengsi coy. Ya toh masa omam so pakai konde naik motor. Kalau orang Manado bilang bukan pakai konde. Aduh masa oma so baholven harus naik motor, rusak oma pe rambu. Terpaksa sewa oto kalau bahasa Manado. Terus saya beli Mercy C200, saya beli sekali beli 6. Orang tanya buat apa Ngol? Di rental buat kawinan. Karena di Manado kalau orang kawin sekalipun rumah sorubu yang penting harus deng Mercy. Ini namanya Cinanya yang keluar coy. Iya kan? Santai coy. Enggak, karena orang Manado bilang begini, kalau orang mau kawin, sodeng baju kawin, kau naik oto Avanza kan, kursi Avanza kan suka keluar kan. Kan gak lucu baju pengantinnya keselip. Robek dong. Jadi mending sewa Mercy Jo. Plus di di buku tamu undangan kan ada foto pakai mobil mahal toh. Padahal cuma sewa 3 jam. Nah apa-apa. Saya punya Alphard 2. Nggak saya pakai, saya sewain. Kenapa? Karena otak bisnisnya lebih kencang. Lagian kalau saya pakai Alphard muka nggak mendukung. Saya dulu ulang tahun Pendeta Benita Timu di Grand Hyatt bikinnya saya jadi MC-nya. Saya pakai Alphard datang ke Grand Hyatt coy. Anda tahu dibukain pintu kan kalau di hotel itu coy. Dibukain pintu, yang buka pintu langsung ngomong gantian sopir ya bang. Mobil gue, dikirain gue sopirnya. Ya apa-apa, yang penting artis. Ya, saya butuh 4 tahun baru diakui artis di Manado. Baru sekarang cuy orang Manado tahu kalau saya artis. Saya dulu sempat sakit hati. Saya sempat marah-marah. Saya punya papa rohani Pak Gilbert. Pak Gilbert Lumoin Doong. Jadi saya kalau ada apa-apa selalu ngomong sama beliau cuy. Saya mau ke Manado, Bu. Kita nungguin koper, menunggu sekalian ada yang minta foto, sampai koper habis nggak ada yang minta foto. Kita sakit hati, gila ya.
Gue ke Medan, orang Medan kayak orang gila minta foto. Kok ke Manado nggak ada? Saya nanya sama Pak Gilbert, tapi kok saya nggak ada yang minta foto ya? Pak Gilbert jawabnya keren loh. Mongol, inget ya nak, di Lukas 17 Yesus pun gak dikenal di kampungnya, apalagi elu. Oh ya juga, ya benar juga kan. Yesus gak dikenal di kampungnya, apalagi Mongol. Ya udahlah gak apa-apa, yang penting sampai saat ini saya masih tetap jadi stand up comedy, masih tetap melayani kemanapun. Besok saya nanti hari Minggu melayani di gereja di YHS di Bali. Ada juga beberapa gereja, nanti ada gereja Katolik juga lagi mencari dana untuk pembangunan gedung gereja. Saya selalu siap membantu karena saya selalu berpikir bahwa saya udah jadi artis, udah lebih dari cukup. Jadi kalau buat ke gereja saya tidak mau hitung-hitungan karena saya takut kalau Tuhan hitung apa yang dia beri buat saya. Otomatis saya ngutang banyak. Dan buat semua yang hadir hari ini, buat oma-oma, opa-opa, tolong jangan dicat rambutnya. Biarkanlah rambut putih Anda tetap terlihat. Karena kitab Yesaya berkata, sampai masa putih rambutmu aku menggendong engkau. Jadi kalau sampai rambutnya diitemin sama Tuhan gak digendong. Dilepeh ini bukan dia, bukan, setahu gua dia hitam. Jadi jangan dicat. Buat oma-oma, saya lihat ada beberapa oma-oma yang masih luar biasa, masih ke gereja. Saya punya mama, saya punya papa, punya mama, ama saya manggilnya. Beliau meninggal umur 106 10 hari. Beliau meninggal bukan di kamar tapi di dapur karena pelit. Jadi ama saya orang China feodal. Jadi Cina yang besar zaman Belanda dan berdarah bangsawan. Jadi agak feodalisme. Jadi kalau datang bertamu enggak ditanya dari mana, ditanya marga apa. Seknya apa? Owang, duduk di atas. Lu seknya apa? Lu di lantai. Jadi seorang ibu nenek-nenek yang masih bangga dengan kebangsawanannya. Jadi dia ini saking bangga feodalisme. Jadi kalau beli bawang merah sekilo, dihitungnya di buku bukan sekilo, dihitung satuan. Jadi 1, 2, 3, 7, 8 ditulis di buku 78. Ntar besok masak suruh ambil 4, dikurangin 4. Jadi begitu bener emang bener pelit mak gue suruh. Dia kalau nyimpen duit coy, orang lain kan ditaruh ke sini, dia enggak, digantung di atas. Terus dia duduk di bawah, siapa yang berani nyolong. Emang bener mak. Aduh, jadi nenek saya meninggal karena dikagetin dengan kue ulang tahun. Jadi dia kaget, jatuh. Jadi 2 rusuk menusuk paru. Tapi sebelum dia meninggal saya nanya, Omah sampai umur 100, Amak kok bisa sampai 100, apa rahasianya? Kan kita pengen, saya jujur saya usia 38 tahun, sampai saat ini saya nggak punya lubang gigi. Saya mata masih aman. Ini pakai kacamata cuman buat gaya, karena kalau kita mata sipit nggak pakai kacamata, blitz nyala kita kedip. Nah, supaya nggak kedip pakein kaca, jadi dia mantul, dia santai. Yang kedua ini cuman gaya, karena saya mata nggak minus, yang minus otak saya. Jadi saya kacamatain. Jadi ini detik-detik terakhir, jadi sama saya dia bilang begini, tanggal 9 November 1912, sama saya masuk petak 9, ditolong oleh Marganyo. Jadi dia cerita dia dari China kabur dengan modal pakai sayur asin. Terus waktu itu Indonesia lagi perang. Dia lagi buang air besar, tahu-tahu bunyi bom sama tembak-tembakan. Dia nanya sama saya, Ama harus cebok apa lari? Ya kan? Ya namanya kita anak sehat, kita bilang oh Ama harus cebok. Ha, lu hempen lu. Dia bilang katanya saya hempen. Kalau lagi pelang lu gak usah cebok, lu lali aja. Lu cebok meninggal. Lah kan saya mikir Ama kok gak kok lari. Emang gimana? Wih gue lali dengan perasaan berdosa. Lah berdosa di mana? Belum kelar. Jadi masih ada yang belum selesai jatuh. Terus dia bilang begini, rahasia hidup umur panjang cuma satu.
Hidup ini Anda jalanin, jangan Anda pikirin. Jadi buat anak muda yang hadir hari ini, Anda belum punya pasangan, gak usah stres coy. Alkitab udah menjanjikan bahwa kita pasti ketemu tulang rusuk. Tapi ingat, nyarinya tulang rusuk, jangan tulang kaki. Ingat, laki dipasangin dengan perempuan, jangan laki sama laki. Gak ketemu, sama bentuknya soalnya. Jadi kalau orang nanya, mau nggak lu setuju nggak LGBT? Saya tidak setuju. Tetapi kita nggak bisa melarang. Karena itu udah alkitabiah, di akhir zaman nanti kan laki sama laki yang menikah. Nah kita gereja cuman waspada. Oleh sebab itu gereja lah yang harus mengingatkan ke anak muda untuk tidak sembarang bergaul. Jangan pernah percaya cowok six pack itu normal. Kadang-kadang cowok six pack ngeselin jalannya. Coba lu teriakin dari belakang, Cin, nengok dia siapa. Padahal kan cowok normal panggilannya nyet bukan Cin. Iya, nyet, woi, napi bro. Ini Cin, siapa? Di MKG banyak tuh, coba aja pulang besok malam minggu kalau nggak percaya. Banyak orang udah nguji dari Lapiasa lagi nyebrang ke MKG 1 di jembatan, teriakin Cin, siapa ya? Jadi saya ngikutin rahasia nenek saya. Usia 38 saya gigi nggak punya lubang, mata saya belum minus, saya belum masuk rumah sakit. Saya sakitnya cuma satu, gula darah rendah. Jadi kemana-mana asisten saya bawa gula di gelas. Buat kalau udah drop saya makan gula. Nah kenapa saya berani? Karena saya punya kegiatan yang sangat padat. Jadi gula yang saya makan gak jadi diabetes. Karena kita lihat orang gila makan di tong sampah kan. Kita belum pernah dengar loh dia kena diabetes. Gak ada kan? Nggak ada, dia meninggal nyantai, meninggal aja, nggak repot sama kita. Kita yang makan, aduh pakai minyak zaitun, duh semua serba salad, malam nggak pakai nasi putih, nasi merah, tetap aja 42 tahun stroke. Jadi santai aja coy. Buktinya Yesus juga hidupnya santai kan. Yang buat ribet itu doktrinisasi yang salah. Saya selalu bilang gak boleh ngucapin selamat ulang tahun jam 12 malam. Kenapa dilarang? Amsal 27 ayat 14. Siapa yang mengucapkan kata-kata selamat di pagi-pagi hari sekali hari tersebut akan kuanggap kutuk baginya. Ada ayatnya, lu hafalin aja Amsal 27 ayat 14 kalau gak percaya. Kenapa gak boleh ngucapin? Karena orangnya lagi bobo, lu bangunin. Lu lupa Tuhan memberkati orang yang palingnya cintai di saat dia tidur. Di mana-mana orang tidur lu bangunin, stres orangnya. Lu emang bener-bener sencing ya, gua lagi siciau lu bangunin lu ah. Sweciau. Jadi saya mah santai. Orang nanya, nah komedi yang etnis Cina ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ada Ernest Prakasa, ada Leong Kitan, ada Alongki, ada saya. Baru nanti kok Ahok. Pak Gubernur akan menjadi stand up juga katanya. Kalau nggak salah malam ini dia stand up di Metro TV di Mata Najwa. Kenapa coy? Duit kenceng. Jadi juga hamba Tuhan. Sekali-sekali jadi stand up aja Pak. Khotbah 45 menit cuma 500.000. Stand up 25 juta Pak. Iya kan, tapi nggak apa-apa. Yang penting terakhir adalah hari ini kan tragedi jadi komedi, tragedi jadi komedi ya. Ingat, apapun tragedi dalam hidup kita, kalau kita melihat Yesusnya lebih besar, itu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Jadi buat yang nggak punya pacar tenang aja deh. Prinsip kita yang nggak punya pacar jomblo bukan berarti homo. Tenang aja, nggak usah stres. Malam minggu aja. Lu mau nonton, lu mau ngecat rambut, lu mau piercing silakan. Tetapi selalu ingat, tanyalah ke pendetamu. Anda punya gereja, Anda punya pendeta. Tanya sama pendeta Anda, Pak boleh gak saya nanti tindik? Kalau beliau melarang, ikutin. Karena di mana Anda berdiri,
Beliau yang akan tanggung jawab hidup Anda. Karena di kitab Yeskiel berkata kalau pendeta nggak mengurusi jemaatnya diketok sama Tuhan sama tongkat. Ada loh ayatnya, serius loh. Iya kan Pak? Nggak gampang loh jadi hamba Tuhan. Dia harus bertanggung jawab kepada jemaatnya. Kalau jemaatnya salah, dia yang dikejar coy. Oleh sebab itu Anda wajib mendoakan hamba Tuhan gereja Anda. Karena dia juga berdoa buat saudara. Masa beliau harus nyari-nyari gembala sidang yang paling senior? Saya pernah di sidang loh Pak, ini paling terakhir. Saya stand up komedi yang paling belum pernah ditegur oleh KPI. Saya belum pernah ditegur oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Tetapi saya pernah disidang oleh gereja. Cuman gara-gara sepele. Coba cari di YouTube, saya pernah ngeluarin satu materi bahwa sekarang di Indonesia banyak pendeta bodoh. Ngamuk pendeta se-Indonesia. Karena dibilang bodoh. Padahal saya punya alasan kenapa saya bilang bodoh. Karena sekarang pendeta itu kalau berdoa nakut-nakutin Pak. Doa yang menakutkan doa apa? Doa minta Tuhan suruh datang. Pernah dengar gereja kalau berdoa Tuhan hadirlah di tempat ini. Disuruh datang. Anda lupa kalau dia datang kiamat. Baca Alkitab dong. Kalau Tuhan datang kiamat. Jadi jangan dipanggil. Jadi jangan Tuhan hadirlah. Coy dia meninggal kita serius. Anda harus ingat dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Bukan teh celup. Naik turun. Enggak jangan dipanggil. Kitab Yohanes berkata Yesus sudah pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Dan dia bersyafaat buat kita. Berarti dia udah di sorga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jangan lu suruh turun. Lu kirain Tuhan Yesus kita lagi main benteng. Jangan dipanggil Pak. Jangan dipanggil. Yang dipanggil itu adalah Roh Kudusnya. Karena Tritunggal ada 3. Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. 2 udah kembali ke tempat yang sebenarnya. Tinggal Roh Kudus yang belum. Oleh sebab itu Roh Kudusnya lah yang kita panggil. Di saat saya disidang oleh gereja, pendetanya marah-marah, saya bingung jawabnya. Tapi saya cari celah buat dia supaya berhenti marah-marah. Bener. Pak Mongol tidak menghargai hakikat pelayanan. Gua nunduk doang. Pak saya baru tahu bagaimana Paulus disidang di hadapan Mahkamah Agama. Saya baru ngerasain bagaimana Paulus. Serius loh Pak, sidang 24 pendeta yang paling muda umur 69 tahun. Itu yang paling muda, semua sopa-opa. Ada yang kacamata di atas, ada yang begini. Baca. Saya cuman sendiri gak didampingi. Saya nunggu lu salah ngomong abis sama gue. Bener coy dia salah ngomong. Dia ngomong begini. Pak Mongol harus ingat. Di saat Anda melecehkan kami ini adalah biji mata Allah. Gue langsung nanya, gue bijinya siapa Pak? Itu pendetanya pada kembali. Dia balik lagi dengan muka yang so merah semua. Akhirnya gak bisa marahin Mongol. Mereka cuma ngeluarin satu kalimat begini, Pak Mongol, kami cuma minta Bapak menghargai kami. Jadi tolong jangan pernah keluarin kalimat hamba Tuhan itu bodoh. Tolong diperhalus. Gua bingung coy. Bukannya bodoh itu udah paling halus. Karena di atas bodoh kan tolol ya. Di atasnya lagi kan, iya kan? So itu bodoh itu so paling halus. Tapi Pak tolong hargai kami. Jadi Pak Mongol tolong cari kalimat yang paling halus. Akhirnya saya nemu. Dan mulai detik itu saya selalu bilang banyak pendeta PA. Sudah selesai, yang penting buat adik-adik. Ini kan ada, mana nih orang tuanya nih? 4 adik-adik ini. Dek, Om Mongol cuma mau ngasih tahu satu hal. Jangan nonton film Dora ya. Karena film Dora adalah film anak kecil yang gak ada didikan moralnya. Kenapa? Karena anak umur 10 tahun harusnya siang itu tidur siang bukan kelayapan. Dora kebalik jam 10 jalan nyari nenek. Ya kan dia lagi jalan di hutan ketemu harimau, bukannya lari dia nanya ada apakah di belakang Dora? Ini gak mendidik filmnya.
Udah begitu dia yang jalan, dia yang nanya ke kita. Mau kemanakah kita hari ini? Dia ngasih clue ke hutan, ke danau, ke pantai. Kita yang nonton suruh jawab. Kita jawab ke pantai. Dora teriak, tidak, kita ke hutan. Lu nanya. Iya kan? Sama juga film SpongeBob. Masa SpongeBob anak Patrick dimarahin sama Tuan Krabs, tahu-tahu duduk nongkrong masak air. Tinggalnya di mana mereka? Bikini Bottom di dalam laut. Kok ada api nyala? Itu Panji kok nggak ngambang? Gua bingung. Gua sampai pause nih, film ini apa yang salah ya? Ini maksudnya kenapa Panji nggak kebalik, kok bisa diem gitu? Udah begitu ada karakter Tuan Krabs. Tuan Krabs seekor apa dek? Kepiting. Pagi-pagi mau berangkat sekolah dia teriak, putriku. Yang keluar apa? Ikan paus. Lu bayangin bapaknya kepiting, anaknya paus. Ini maknya apa gitu kan. Nih serius. Jadi buat adik-adik kalau menonton film anak kecil minta didampingi oleh orang tua. Biar orang tua yang akan ngasih tahu bahwa ini cuman sebatas film. Jangan nonton GGS, ganteng-ganteng serigala. Mendingan omongol, JJM, jelek-jelek manusia. Iya tuh, daripada ganteng tapi serigala mending gue jelek orang gitu. Terus yang paling itu, jangan nyanyi lagu burung kutilang. Itu lagu bodoh. Karena omongol udah ngebuktiin, omongol beli tuh burung kutilang, gak pernah bunyi trililililil. Tuh. Kita nyanyi lagunya trilililililililili. Gua beli tuh burung gak bunyi begitu deh, sumpah. Sampai mati gak bunyi begitu, serius. Ini berarti lagu bodoh deh. Menanam jagung juga begitu. Kalau disuruh ibu guru bilang, bu guru bukti menanam jagung gak pakai dicangkul, cuman pakai kayu dicolok bu. Ini nyangkul yang dalam lagi. Lu taruh kira-kira hidup gak bibitnya? Meninggal. Kedalaman nanam jagung mati bibitnya, serius. Jadi kemungkinan gak nanam jagung tapi nanam jenazah. Ya kan? Ya deh. Ya. Jadi buat adik-adik kalau menonton film, kalau mau sekolah, gak usah pinter-pinter deh. Tapi minta hikmat aja sama Tuhan. Karena yang pinter juga PA. Ya? Buktinya Thomas Alva Edison pinter. Tapi dia PA, udah tahu itu setrum, dicolok tangannya, kesetrum, rambutnya langsung berdiri semua. Ya kan? Jadi kalau ada di sekolah pertanyaan, siapakah yang menemukan bola lampu? Jangan dijawab Thomas Alva Edison, jawabnya siapa yang ngilangin. Kan dia nanya siapa yang menemukan. Berarti sebelumnya hilang. Berarti tanya siapa yang ngilangin. Jangan siapa yang nemuin. Berarti sebelumnya hilang dia coy. Tapi gak apa-apa lah. Apa dek? Apaan pertanyaannya? Oh jangan dijawab. Soalnya kita jangan dijawab. Kita kagak tahu, mungkin papanya Thomas Alva Edison yang ngilangin. Udah ketemu. Oh udah pinter, bagus, tapi kurusin. Ya, Oh mama yang kasih makan, gak apa-apa. Ntar kan pasti kalau gede kan pasti kurus lagi. Kalau mau udah susah kurus, gak boleh lihat nasi. Jadi buat orang tua juga begitu ya. Bapak ibu semua yang hadir jangan pindah gereja. Apapun yang Anda ingin lakukan, koordinasikan dengan hamba Tuhan Anda, dukung pelayanan di gereja di sini. Ini mungkin gereja orang bilang ini gereja kecil, tetapi enakan kecil karena Tuhan lebih lihat kawanan kecil daripada banyak orang. Ada gereja mengklaim 10.000 orang, orangnya meninggal 4 bulan kemudian baru ketahuan. Jangan, mending dikit, tapi kita hafal mukanya. Iya habis 10.000, meninggal baru serius udah meninggal, udah 4 bulan. Telat. Lagian gereja itu yang benar jemaat bukan simpatisan. Iya kan? Mending segini. Muka kelihatan, kalau hilang dompet pasti ya tinggal pikirin. Siapa yang ngambil. Ya. Bang sini bang. Ini saudara kembar saya.
Ganteng banget ya. Tapi sayang gua artisnya. Mana mic-nya satu bang? Mic-nya mana? Si adiknya Abe ketawa. Yang penting semuanya tetap setia melayani Tuhan. Jangan lupa doa pagi. Apapun bentuk pelayanan di gereja di sini, ada doa puasa, ada doa malam. Apapun itu silakan dilakukan. Yang penting jemaat harus mendukung. Biar kelangsungan gereja ini ada di tangan Anda dan gembala Anda. Bang, udah berapa lama di gereja sini? Dari November. Hah? November tahun berapa bang? November tahun berapa? 1901. 2015. 2015? Yes. Berarti ceritanya abang baru setahun. Belum. Tuh dia tahu no. Tuh. Anak gua tuh. Oh itu anak lu. Itu juga anak gua. Ini juga anak gua. Ya Yang gede. ternyata anaknya bocorin bapaknya baru setengah bulan. Setengah tahun. Bang yang penting selama itu bertumbuh di sini bang tetap di sini aja. Saya boleh jujur saya di gereja GBI Sunter. Gereja saya jemaatnya cuma 69 orang. Dan yang muda cuma 3 orang. Sisanya incim-incim semua. Di saat nyanyi, kita nyanyi ku kan terbang tinggi di awan. Oma-oma incim-incimnya gak ada yang berdiri. Dia maunya lagu Cai Mecu. Cai Mecu. Jadi kita stres pemain musik. Ya Allah lagu dari zaman Adam dia nyanyi lagi itu. Aduh. Yang apa? Lagu El Sadai bahasa Mandarinnya tuh astaga. Tapi mau gimana lagi incim-incim Sunter. Doa persembahan kita kan berdoa. Amin. Gue hilang semua. Lagi ngantri di toilet pipis. Aduh tapi saya tahu di gereja ini tidak. Ingat di saat Anda berani belajar memberi Anda akan diberkati Tuhan. Wih batu nih Mbak. Wow berliannya coy 1 karat. Tapi nggak apa-apa lah mak. Kalau saya mah bacan lah palingnya. Tapi nggak apa-apa lah keren bang. Ingat bang. Perut maju pintu sorga nggak bisa digedein bang. Tapi yang buat yang gemuk-gemuk nggak usah marah. Nggak usah masuk ke sorga, enak di luar bos. Karena di Wahyu berkata kalau di sorga kita di dalam kerjanya cuma menyembah Tuhan. Enak di luar masih bisa main QQ. Ini anaknya? Anak. Wow, ni hao ma? Hao? Ni hao ma? Ni hao ma? Oh bu pucetau. Bisa kursus Mandarin di mana deh? Oh di sekolah, oh Mongol bisa bahasa Inggris itu karena khusus di Juliana. Itu Juliana khusus menjahit. Kalau aku bahasa Inggris kalau Om Mongol kan khusus di Juliana. Saya khusus dari Tuhan. Diberkati Tuhan. Ntar dulu gue pikir-pikir. Ini sebenarnya yang PA siapa ya? Dek kursus sama siapa? Sama Tuhan. Boleh minta alamatnya enggak? Di mana dia buka kursus gue mau datang serius. Bayar bulanan apa gimana? Gak usah bayar kan di gereja. Oh kursusnya di gereja. Datang aja ke gereja doa sama Tuhan. Oh jadi Tuhan gue bisa bahasa Inggris langsung jadi gitu. Ya tapi harus usaha juga. Masalahnya begini. Kita itu kan kalau lagi galau apa-apa ngasih tahu di pet. Tuhan aku lagi stres nih. Kita kan lupa Tuhan gak punya pet. Tuhan gak punya Twitter. Tuhan itu punyanya adalah gereja. Ih beda ya anaknya ya. Dua-dua yang ini agresif yang ini pendiam ya. Dua-duanya menjadi hamba Tuhan. Ini siapa jemaatnya? Jangan lagi jadi pendeta Pak. Udah kebanyakan STH. Ai kan pengen jadi dokter. Mending jadi dokter muka mendukung ya kan. Lu jadi hamba Tuhan susah. Ini mau jadi apa dek? Dia mau jadi Shinchan. Mau jadi saintis. Oh saintis. Jago. Jadi saintis, jadi ilmuwan. Oh profesor.
Profesor di bidang apa? Kuliner. Kalau di bidang kuliner belajar sama Chef Juna. Mau jadi apa? Profesor transportasi. Tahu-taunya 20 tahun kemudian kita naik bajai. Mobil semua udah kepenuhan, udah makin malam ya. Yang penting sukses ya Om, Bang. Cek, toce ya. Toce. Ini cepet, tembem, cabi ya. Cek, cabi ya. Ini kalau berenang langsung air banyakan kebuang. Walaupun masih gendut tapi diberkati Tuhan. Kenapa? Makanannya enak-enak tuh yang. Lu gendut gara-gara makan enak lu. Sedangkan aku makannya kangkung, sawi putih. Dek. Omong mau ngasih tahu ya. Ini di gereja jangan dibongkar. Ntar papa mama ribut. Nggak boleh. Tapi kita kan saudara seiman, terbuka dong. Oh sama saudara seiman terbuka. Oke. Terima kasih. Kayak Tuhan Yesus, dia akan membuka pintunya bagi semua orang percaya dia. Berarti kita harus membuka hati kita dong. Oh berarti Om Ongol boleh nginep di rumahnya dong? Boleh dong? Boleh. Mama nggak marah-marah? Oh biasa 1 hari 2 hari juga marah-marah. Aman, ya shalom. Hari ketiga kau belum pulang Pak. Yaudah yud, 1, 2, 3. Nah. Katanya Om Ongol kan di dokter muka mendukung. Otak juga mendukung. Oh, keren loh. Siapa lagi bapaknya? Pokoknya biar semuanya diberkati Tuhan. Mudah-mudahan kesaksian ini menjadi berkat buat saudara bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia tetap memantau hidup kita. Dia tetap menyertai kita. Dia tetap ada di saat kita butuh. Yang membuat kita gak bisa tahu Tuhan itu nyata adalah dosa kita. So berdamailah dengan Tuhan. Saya juga pribadi gak selalu benar. Saya pasti ada lalainya. Tapi di saat saya merasakan bahwa saya melakukan kesalahan. Saya tidak pernah marah, tidak pernah malu untuk langsung bilang ke Tuhan. Tuhan saya salah. Jadi di saat kita mengaku Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Dan dia akan setia mengampuni dosa kita. Tetapi keadilannya juga harus tetap berjalan. Jadi kalau saya ngambil handphone Pak Pendeta. Pasti akan diampuni oleh Tuhan di saat saya minta ampun. Tetapi hukum Tuhan harus berjalan. Pasalnya 363 di penjara 4 tahun. Jadi mending jangan main duit-duitan. Di dalam Tuhan kita semua aman. Oke? Terima kasih, mohon maaf selebihnya kalau ada salah-salah kata. Semoga ini menjadi berkat, Tuhan Yesus memberkati.